Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut mata kuliah kita hari ini tentang kriptografi. Kita akan bahas kriptografi kunci publik. Nah, ini adalah yang banyak diterapkan sekarang nih ya. Kunci publik, kunci private. Jadi dia itu bersifat asynchronous encryption. Artinya ketika di generate kita punya dua kunci, kunci public dan kunci private. Di sini ada yang pernah pakai SSH ke server SSH. Eh, Ada yang pernah pakai nggak? Biasanya kita generate nih SSH keygen. Sini ada nggak ya? Oke, ini ada SSH. Biasanya sih ada di SSH, CD, SSH. Oke, di sini baru ada non host doang, tapi kita bisa pakai SSH keygen kalau nggak salah. Nah, SSH SSH kita lihat di sini. Nah, ini generating public and private RSA key pair. Ini kita nanti akan buat dua kunci public dan kunci private. Bisa langsung aja kita ada dua nih. Oke. Nih ya, ini yang kunci private, yang ini kunci public. Nah, ini kunci publicnya biasanya kita bisa sebar kemana-mana tuh. Kayak misalkan login di apa ini di mana di si GitHub gitu ya. Kita bisa upload si ID RSA pub-nya di GitHub-nya. Nah, nanti kita bisa login ke GitHub tanpa harus pakai username password lagi, tapi pakai si ID RSA ini. Nah, kurang lebih itu. Dan ini juga dipakai di eh, kriptografi kunci publik nih. Di namanya, kok saya lupa jadi bahasa Indonesianya. PKI, Public Key Infrastructures, infrastruktur kunci publik IKP. Nah, kalau pernah dengar gitu ya, misalkan apa? Privy ID. Nah, digital identity and digital signatures. Nah, ini pakai si infrastruktur kunci publik. Nah, saya dulu bikin kayak gini. Cuma sekarang di BRIN sudah tidak lagi lanjut, jadinya selesai gitu. Kayak gini. Ini memanfaatkan pakai infrastruktur kunci publik itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah sebelum pertengahan tahun 70-an hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Artinya kuncinya selalu sama. Kunci enkripsi dan kunci dekripsinya sama. Di mana semua kunci ini harus ada di dua-duanya nih, ada di dua belah pihak. Artinya dari pihak yang melakukan enkripsi dia punya kunci dan dia pihak yang untuk melakukan dekripsi dia punya kunci juga. Tuh. Permasalahannya adalah bagaimana cara berbagi kuncinya. Atau di sini kita anggap sebagai kunci privat. Tuh. Kalau dikirim pakai saluran publik kan nggak aman ya, lewat telepon, misalnya lewat internet, lewat pos gitu ya. Nah, harus makanya si kunci yang untuk dekripsi dan enkripsinya harus dikirim pakai saluran kedua yang benar-benar aman. Namun saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal gitu. Kalau sekarang salurannya misalkan pakai si TLS gitu, HTTPS. Nah, itu dikirim lewat saluran si HTTPS gitu ya. Tapi kan kita harus bayar ya, walaupun sekarang udah banyak sih HTTPS yang gratis. Bukan udah banyak ya, ada HTTPS yang gratis. Kita bisa pakai si Let's Encrypt misalkan. Tuh. Nah, ini idenya itu muncul tahun 76. Kayak di awal 70, pertengahan 70-an, 6 tahun kemudian ada ide muncul untuk menggunakan public key cryptography. Nah, jadi ada dua nih kuncinya. Kayak tadi ya, kita buat SSH keygen.
Nah, ini ada dua, ID RSA dan ID RSA pub. Tuh. Kunci publik untuk mengenkripsi pesan dan kunci privat untuk mendekripsi pesan. Nah, yang kita kirimkan itu adalah ini, si publiknya. Jadi semua orang nanti bisa melakukan enkripsi pakai si public key-nya kita. Sementara nanti untuk dekripsinya kita bisa pakai private key-nya kita. Tuh, ini yang dikirimin semua orang. Jadi ini punya saya mau kirimin ke orang-orang yang ada di TTS misalkan. Silahkannya digunakan. Gitu. Data-data yang mau dikirim silahkan dienkripsi. Nanti untuk dekripsinya ya saya bisa dekripsi sendiri gitu. Jadi setiap orang di TTS yang mau nyuri gitu ya, enkripsinya yang sudah dilakukan, misalkan dari Sahroni mau ngelihat hasil yang dienkripsi oleh Renaldi gitu, nggak silahkan aja, nggak akan bisa dibuka gitu. Kecuali kita punya kunci private-nya. Kunci private ini yang nggak akan keluar kemana-mana. Tuh, makanya kita harus lindungi. Tuh. Ya, kunci publik untuk enkripsi pesan dan kunci private untuk dekripsi pesan. Misalkan pengirimnya Bob dan penerima pesannya Alice. Nah, Bob ini akan mengenkripsi pesan pakai kunci publiknya Alice nih. Sebentar nih mana ya toolsnya ini kali ya. Oke, nah jadi Bob ini enkripsi pesan pakai kunci publik Alice, sementara Alice dekripsi ciphertext dari Bob dengan kunci private-nya sendiri. Tuh. Jadi Alice ini akan ngirim kunci publiknya ke Bob atau ke semua orang ya. Misalkan di sini ada apa? Sandy gitu ya, ada siapa lagi. Itu Alice akan ngirim ke semuanya. Nah, kalau Alice mau balas pesan Bob, maka Alice enkripsi pesan dengan kunci publik Bob. Jadi ada dua ya. Bob punya dua kunci, Alice punya dua kunci. Yang mana untuk private-nya semuanya disimpan, yang dikirimkan masing-masing ke sini adalah publiknya. Nah, jadi ketika Alice mau jawab Bob, ya berarti pesan yang nanti dikirim ke Bob dienkripsi pakai kunci publiknya Bob. Gitu. Nah, Bob itu dekripsi pakai kunci private-nya. Kunci private punya Bob. Gitu. Jadi masing-masing punya kuncinya. Nah, kalau kayak gini tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat. Masing-masing kita punya sendiri kunci privatnya. Nah, kalau kunci simetri tadi kan harus dikirimkan ya kuncinya supaya dua-duanya bisa melakukan proses enkripsi dan dekripsi karena kuncinya satu. Kalau ini ada pair, jadi ada dua kunci. Nah, contohnya ini, ketika Bob itu akan ngirim ke Alice, maka dia menggunakan public key-nya Alice. Di enkripsi, hasil enkripsinya nanti di decrypt pakai private key-nya Alice. Nah, seterusnya kayak gitu. Gimana cara ngirimin public key-nya? Ya bebas aja. Bisa aja kita taruh di website, ini public key saya. Nah, nggak ada masalah. Dan itu hampir tidak mungkin ya untuk dapetin private key dari public key yang dibuat gitu. Kecuali ya memang dia pakai komputasi yang sangat tinggi gitu ya. Tapi itu juga kayaknya saya belum pernah dengar cerita orang dapat private key dari public key deh. Jadi public key akan selalu open. Nah, yang disimpan itu private key-nya. Nah, si kriptografi kunci publik disebut juga kriptografi kunci nil simetri atau asymmetric key kriptografi. Nah, kalau nyari di Google, ini ya asymmetric key kriptografi karena kunci tidak sama dengan dekripsi. Kunci dekripsi tidak sama dengan enkripsi. Enkripsi tidak dekripsi. Publik muncul karena kunci untuk enkripsi dilakukan kepada publik atau tidak rahasia. Tuh, jadi semuanya bisa dapat. Misalnya kalian mau kirim juga nggak masalah. Saya mau kasih publiknya ke kalian nggak ada masalah. Saya disimpan dalam repository yang dapat diakses oleh publik. Nah, hanya kunci privat yang rahasia. Hanya pemilik kunci privat yang mengetahui kuncinya sendiri. Jadi kunci privat ini yang dia yang punya tuh yang orangnya aja gitu. Gitu. Kayak misalkan saya punya alamat eh, PO Box gitu ya. Nah, saya kan megang kunci PO Box-nya kan. Nah, tapi PO Box-nya itu disebar. So, kalau semua orang yang mau kirim ya kirim aja ke PO Box-nya saya sini. Tapi permasalahannya adalah em, bagaimana cara enkripsinya gitu ya. Nah, jadi misalnya saya punya dua kunci.
Satu kunci ini nanti akan saya berikan ke semua orang nih, semua orang yang ada di kontak gitu ya. Dan beserta saya berikan juga si box gitu ya. Box hanya untuk mengunci, nggak bisa dibuka gitu. Nah itu udah enkripsi ya. Nah saya kirimin box sama si kuncinya. Jadi cuma sekali pakai. Misalkan setiap dokumen yang mau dikirim ke saya nanti dimasukin ke alamat PO Box. Tuh. Nah jadi kunci untuk membuka boxnya itu ada di saya untuk membuka, tapi untuk menguncinya ada di kontak saya atau ada di orang-orang yang ada di TTS ini. Nah, ini sejarah kriptografi with DV dan Martin Hellman tahun 1976. New Directions in Cryptography. Ya. Nah, ini si papernya tahun 1976. Sekarang udah ini masih muda-muda nih. Tapi sekarang udah kayak gimana sekarang ya? Udah tua banget berarti. Nah, ini analoginya ya. Dapat dianalogikan yang mengirim surat menggunakan kotak yang dapat dikunci dengan gembok. Misalkan Alice dan Bob akan mengirim surat dengan sistem kriptografi kunci publik. Analoginya adalah Alice itu akan mengirim kotak surat dengan gembok dalam keadaan terbuka pada Bob. Nah, kunci gemboknya dipegang oleh Alice. Jadi kotak suratnya tadi sama persis yang saya bilang. Di kotak surat itu ada atau ya tadi kan kunci ya. Ini gembok. Gembok kan bisa ditutup sendiri gitu ya. Nah, ketika dia mau ngirim surat, gemboknya ditutup oleh si Bob. Nah, Alice ini yang dia sebagai penerima, dia punya kunci untuk buka gembok. Gitu. Nah, kunci gembok itu adalah kunci private, sementara gembok terbuka itu kunci publiknya Alice. Tuh. Bob itu akan masukkan surat ke dalam kotak, lalu menekan gembok sehingga terkunci. Nah, surat dalam kotak sama dengan surat enkripsi, kotak digembok dengan kunci publik Alice. Nah, Bob ngirim surat kotak itu lagi ke Alice. Gitu. Nah, ketika Alice menerima kotak surat yang terkunci oleh Bob, dia mulai buka pakai kunci yang dimilikinya. Jadi kunci gembok itu kunci private Alice. Nah, membuka kotak surat dengan kunci itu sama dengan dekripsi surat. Nah, ini vice versa ya, artinya kalau mau Bob melakukan itu juga ya sama. Nanti Bob akan mengirimkan kotak surat dengan gembok terbuka ke Alice, Alice masukin ke situ, pesan yang mau dienkripsi ditutup, itu enkripsi, ya, kotak suratnya nanti dikasih ke Alice, atau Alice datang ke kotak suratnya, boleh dia akan buka pakai kunci private-nya Alice untuk ngambil si dokumen yang ada di dalamnya. Gitu. Dengan seperti hal seperti ini, akhirnya mereka berdua sudah berkomunikasi pakai sistem kriptografi kunci publik. Nah, analogi lain seperti PO Box ya, PO Box di kantor pos. Nah, alamat kontak suratnya itu kunci publik, PO Box-nya berapa itu kunci publik, selalu kunci kotak surat adalah kunci privatnya. Jadi saya pemilik PO Box, saya punya kuncinya. Nah, alamat kotak suratnya ya udah ada alamatnya langsung aja masukin ke kantor pos. Siapapun dapat masukkan surat ke dalam kotak surat PO Box, tapi nggak bisa ngebuka ya, gitu. Tidak bisa dibuka. Yang bisa buka itu yang punya ya, private key-nya. Artinya misalkan saya gitu punya kunci private-nya. Nah, kunci publik ini bisa dikirim melalui saluran apapun ya. Artinya yang nggak perlu aman, unsecure channel. Nah, ini salurannya juga sama aja mungkin yang dikirim pakai ciphertext, artinya yang sudah dienkripsi ya. Dia bisa dapat public key-nya. Cryptanalyst itu bisa menyadap ciphertext dengan kunci publik, tapi nggak akan bisa dekripsi ciphertext karena tidak punya kunci private. Gitu. Jadi untuk melakukan cryptanalysis ya minimal dia punya kunci private. Gitu. Walaupun cuma sebagian misalkan, itu bisa dilakukan.
Nah, ini keuntungannya tidak diperlukan pengiriman kunci privat, jumlah kunci dapat ditekan, lalu kriptografi kunci publik dasarkan pada fakta komputasi enkripsi mudah dilakukan ya. Secara komputasi hampir tidak mungkin menurunkan kunci private bila diketahui kunci publik. Nah, ini yang saya tadi bilang. Jadi kalau udah tahu kunci publik nggak akan bisa nih kita dapetin lagi si kunci private-nya. Nah, algoritma kriptografi kunci publik dasarnya ada beberapa dari persoalan integer klasik yang sulit dipecahkan. Yang pertama misalkan pemfaktoran. Nah, ini kalau n-nya 10, hasilnya kita punya banyak banget ya, 2 pangkat 13 dikurangi 1. Semakin besar n, semakin sulit memfaktorkan. Ini waktunya saat lama. Algoritmanya menggunakan RSA. Yang sekarang banyak digunakan pakainya RSA. Nah, lalu pakai logaritma diskrit. Jadi sulit dihitung. Semakin besar A dan B, dan N semakin sulit memfaktorkan, butuh waktu lama. Contohnya pakai algoritma El-Gamal atau DSA. Nah, persoalan logaritma diskrit kebalikan dari persoalan pangkat modular. Ini yang awal kita pernah coba ya untuk menghitung B, ini bisa dihitung. Tapi kalau kita untuk menghitung nilai X-nya, nah jadi yang di atasnya sini nih, ini sulit untuk dihitung. Ini juga banyak yang digunakan ya pakai SCDLP, Elective Curve Discrete Logarithm Problem. Jadi algoritma RSA-nya banyak turunannya, salah satunya pakai isi nih, elliptic curve. Nah, kalau diberikan P dan Q adalah dua buah titik di kurva eliptik, maka cari integer n sehingga P sama dengan n Q. Nah, algoritmanya yang digunakan nih ECC. Oke, nah ini ada knapsack problem. Diberikan bobot knapsack adalah M, diketahui n buah objek yang masing-masing bobotnya adalah W1, W2 sampai Wn. Tentukan nilai B1 sedemikian sehingga M B1 kali B2 ditambah B2 W2 sama dengan B2 sama dengan N. B1 nilai 1 atau 0. Jika B1 objek I dimasukkan ke dalam kneksep, maka sebaiknya B1 objek I tidak dimasukkan. Ini ada namanya penjelasan abstract problem. Nah, ini perbedaan antara kriptografi kunci simetri dengan kunci publik. Nah, kita udah bahas tadi ya sedikit ya. Kelebihan kunci simetri itu proses enkripsi dekripsi itu butuh waktu yang lebih singkat. Oke, simetri karena dia cuma satu yang kuncinya. Ukuran kunci simetri itu relatif pendek. Terus otentikasi pengirim pesan langsung diketahui dari ciphertext yang diterima. Ya, berarti ini sudah ada non-repudiation ya sebetulnya atau nirsangkal. Ada identitasnya gitu. Udah pasti tahu siapa yang mengirim pesannya. Karena kuncinya itu kan cuma orang-orang yang dia berikan aja ya. Atau kalau mau komunikasi dua arah ya berarti cuma Alice dan Bob aja yang punya kunci yang sama. Kunci simetri. Nah, ini kelemahannya harus dikirim melalui saluran yang aman dan tidak sama dengan saluran pengiriman pesan. Nah, ini yang agak sulit nih, harus menjaga kerahasiaan kunci. Tuh, yang kedua ini sama kayak password, kunci harus sering diubah. Nah, mungkin pada setiap sesi komunikasi, jadi setiap kali komunikasi kuncinya diubah aja terus. Nah, ini kelebihan kriptografi kunci publik. Nah, hanya kunci privat yang perlu dijaga. Jadi kunci privat perlu dijaga. Kalau ke saya tadi udah bikin di laptop, ya berarti saya ngejagain laptopnya aja gitu. Gak perlu ngerjain public key-nya, biarin aja public key-nya mau disebar kemanapun. Dan tidak ada kebutuhan mengirimkan kunci privat. Nah, karena kunci privat itu dipakai buat dekripsi aja, nggak dipakai untuk enkripsi. Tuh.
Nah, ini pasangan kunci publik dan kunci privat tidak perlu sering diubah gitu, bahkan dalam waktu periode yang panjang. Oh, kayak SSA saya tadi buat ya, ya udah mau pakai berapa puluh tahun ya gitu aja, nggak usah diubah yuk, nggak apa-apa. Tuh. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Jadi kalau misalkan kita masih mau pakai algoritma yang simetrik gitu ya kayak tadi, ya udah berarti eh, key-nya itu kita bisa kirim nih di encrypt pakai si public key-nya penerima misalkan. Nah, itu udah aman itu. Jadi jalurnya nggak aman tapi si key-nya udah aman. Nah, beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital ya, tadi yang dibelah. Nah, akan dijelaskan pada materi kuliah selanjutnya. Nah, ini menarik tentang tanda tangan digital. Nanti akan saya coba jelaskan nih. Ada contohnya nanti tentang digital ya. Gimana cara untuk menata tanda tangan digital. Kalau bisa sih punya nih masing-masing. Kayaknya biasanya suka ada yang ngasih gratis sih. Untuk dia pakainya kayak pulsa gitu. Sekali tanda tangan tuh berapa rupiah gitu atau berapa ribu gitu. Nah, ini bisa dipakai tanda digital, bisa juga dipakai sama materai. Sekarang kan materai ada yang elektronik ya. Nah, kelemahan kriptografi kunci publik, enkripsi dekripsinya lebih lambat karena panjang ya sebetulnya. Karena enkripsi dan dekripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpangkatan yang besar. Ukuran ciphertext lebih besar daripada plain text, bisa 2 sampai 4 kali ukuran plain text. Nah, ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetri. Itu tergantung dari algoritmanya ya sebetulnya. Tapi ini jauh lebih lambat. Tapi walaupun gitu nggak akan terlalu kerasa sih. Nah, permasalahan kedua selanjutnya adalah ciphertextnya itu tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Jadi di ciphertext itu kita nggak bisa tahu ini siapa sih yang ngirim gitu. Kecuali pengirimnya nulis sendiri di situ. Kalau dia yang ngirim gitu. Lalu tidak ada algoritma kunci publik yang tergunti aman ya, sama aja seperti blok cipher ya. Ah. Nah, ini beberapa aplikasi, artinya ada beberapa algoritma kriptografi yang bisa digunakan ya untuk kunci simetri dan asimetri ini untuk kunci publik. Kita bisa pakai enkripsi dekripsi pakai RSA, Rabin, Knapsack, Elgamal, Palier, ECEG ini electric curve ya. Nah, digital signatures ini tujuannya itu untuk membuktikan autentikasi pesan dan pengirim. Nah, kalau tadi kunci publik aja kan sebetulnya dia cuma ngirim aja tapi nggak tahu siapa pengirimnya. Nah, digital signatures ini dia di situ akan ada identitas dari pengirim gitu. Ini kayak misalkan tanda elektronik ya. Tanda elektronik itu kalau kita buka di Adobe Reader gitu. Nah, itu akan kelihatan. Saya punya nggak ya? Adobe Acrobat. Saya coba buka deh. Ini tanda tanyaan digital ya. Ini Adobe Acrobat nggak tahu kenapa kalau di sini tuh suka lama. Mana ya? Ini udah ada belum? Bentar, berarti saya harus download dulu nih. Biasanya ada nih. Dari yang kantor deh saya coba ya. Oke, nah ini di Brain ya. Ada nggak ya? Nah, biasanya kan cuma kayak gini tanda klik. Bukan. Tadi sebetulnya ada di sini harusnya. E-sign. Bentar, ini kok nggak kelihatan ya? Apa di sini tantangannya nggak ada?
eh saya harus buka yang udah pernah saya tanda tangan deh. Tesis kayaknya. Nah ini. Nah ini. Ini tadi kita bisa lihat ya. Ini nggak ada nih si tabnya. Ternyata ini nggak ada tantangan elektroniknya walaupun kayak gini. Nah ini ada. Nah, ini tantangan elektronik. Jadi kita bisa lihat siapa yang melakukan tanda tangan. Nah ini dulu nih waktu BPT saya lakukan tanda tangan. Kita lihat aja signature properties. Signing time-nya kelihatan di sini. 2018 5 tanggal 3. Ini jam 12.222 gitu. Jadi ini udah nggak valid sih sebetulnya karena eh, udah nggak ada nih si BPT-nya. Tuh, tapi yang jelas ini, nah ini ya, Tentek CE validnya sampai 2019. Gitu. Ini udah lewat ya, setahun aja nih gitu. Gitu. Nah ini ditanda tangan menggunakan public key infrastructure yang tadi sebetulnya RSA juga sih. Tapi dengan dia lakukan ini, kita bisa tahu siapa yang melakukan tanda tangan. Dan ini ada waktunya, jadi nggak bisa ditipu-tipu lah istilahnya. Makanya sekarang dokumen elektronik rata-rata pakai ini. Harus, bukan rata-rata ya, harus pakai si eh, digital signatures. Nah, lalu ada pertukaran kunci, ini berbagi kunci simetri. Algoritmanya pakai Diffie-Hellman. Oke, selesai ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Nanti minggu depan kita bahas si public key infrastructures-nya ya. Sama contohnya. Kayaknya saya masih nanti saya siapin deh untuk aplikasi signing yang sederhana lah. Permisi Pak, Ya, gimana boleh Usama? izin bertanya Pak. Kalau Ya, assign dah. yang apa barcode tuh bisa ada tuh untuk yang dari pemerintahan. Hmm, Mirip-mirip atau beda Pak? barcode gimana? Secara kan ada tentang digital yang apa sih bisa yang kayak barcode gitu Pak. Kayak contoh di surat yang terbaru itu kan kayak kakak ada yang pakai barcode tuh. Oke, ya, Itu mirip-mirip atau bagaimana Pak? ya. Jadi sebetulnya barcode itu bukan menandakan dia sudah tantan elektronik ya, tapi itu biasanya dipakai untuk verifikasi gitu. Jadi untuk menentukan kayak tadi misalkan ya satu dokumen itu kok saya lihat yang tadi yang punya BRIN kok nggak ada tantan elektroniknya. Nah, itu si barcode itu nanti kalau di-scan dia akan merujuk ke dokumen aslinya. Nah, itu biasanya disimpan di di servernya yang punya dokumen aslinya gitu. Jadi bukan ada barcode pasti dia tantan digital gitu. Enggak. Barcode itu untuk verifikasi aja. Jadi misalkan saya ngeprint nih kan sekarang banyak ya udah dokumen elektronik tapi tetap di print gitu. Oh Betul Pak. gimana gimana saya buat ngeceknya nih ini kan harusnya udah ada tanda elektroniknya tapi kok di print. Sementara untuk ngecek elektronik kan harus bentuknya elektronik juga kan. Gak mungkin saya ngecek fisik gitu hasil printan gimana caranya. Ya udah dari situ dibikinlah barcode itu. Ketika kita scan ke dokumen fisik, nah nanti kita akan di redirect ke dokumen aslinya. Nah itu bisa kita download dan dicek minimal tadi pakai Adobe Reader gitu ya. Atau ada portal yang lain sih, misalkan coba saya share screen dulu ya. Verifikasi PDF-nya Kominfo. Nah ini kita bisa pakai semua nih. Verifikasi PDF Kominfo. Nah ini kita bisa pakai ini. Masih bisa nggak ya? Harusnya saya juga punya sih si ini ya. Privy. Coba masih ada nggak ya? Mirip seperti ini Pak apa? Materai berarti Pak ya? Ya betul. Udah pernah pakai Hmm. Matre ya? Pernah sih Pak. Pernah lihat Nah sih. iya. Sama kayak e-materai. Coba ini saya bisa masuk nggak ya? Ini kayak bisa download yang di sini sih.
Ah, ini tapi kominfonya lama nih. Oke, ini kok gini sih? Ini nggak dikasih ya dari sini. Ya, dia nggak ada aplikasi ininya ternyata. Ini TT Kominfo-nya nggak bisa dibuka. Coba verifikasi PDF. Ada lagi nggak yang lain? Ini bisa nggak? Ah, nggak bisa. Verifikasi. Nah, ini coba. Ini harusnya bisa sih semuanya masuk. Oke, ini punya DigiSign. Ini juga sebetulnya dapatnya dari itu juga. Dari si Kominfo juga. Karena saya dulu pernah ngerjain ini. Jadi tahu lah base-nya dari siapa. Ini captcha invalid. 5A3. 5A3CR. Dia akan melakukan pengecekan dokumennya ada nggak gitu. Ada tantangan elektroniknya nggak? Minimal itu sih. Wah lama, kayaknya sama juga nih ada masalah. Internal error, bener error dari sananya kayaknya. Ya, eh intinya gitu sih ya. Jadi untuk melakukan barcode-nya itu bukan berarti dia ada tantangan elektroniknya gitu. Tapi itu untuk semacam validasi aja sih. Jadi kalau kita scan barcode-nya, nah kita dapat file aslinya. Itu juga sama. Kayak sekarang kan di kartu keluarga gitu ya. Ada juga ya kayak gitu ya. Udah pakai si barcode itu gitu. Jadi buat ngecek eh, pengecekan secara digitalnya sih nanti lebih ke arah situ. Walaupun sebetulnya nggak perlu banget sih barcode itu. Gitu ya Usama. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Tanya, nah kalau digital signature saya bisa cerita banyak nih. Karena awal adanya digital signatures di Indonesia, saya terlibat juga. Jadi waktu itu ceritanya long story short aja ya. Awalnya kalau nggak salah di 2000 berapa ya? Saya sekolah 2015, kayaknya di 2013 itu udah mulai ada digital signatures. Awalnya masuk dari Jepang. Terus habis itu di 2015 saya kuliah, saya belum lanjut lagi tuh si digital signatures. eh Masih dikembangin di kantor, ternyata udah kerja sama Korea waktu itu. Sempat beberapa temen pergi juga ke Korea buat ngerjain digital signatures itu sama pelatihan di Singapura. Tapi waktu itu saya lagi sekolah jadi nggak pernah ikutan. Habis itu eh saya balik lagi dari sekolah, mulai develop buat apps-nya. Tuh. Nah itu kerjasama sama Kominfo. Jadi dulu untuk pemerintahan itu ada dua. Ada dari BPPT, dulu saya BPPT ya sebelum jadi BRIN, satu lagi dari BSRE. Nah, BSRE itu yang punyanya BSSN gitu. Badan Cyber Sandi Negara, ada dua gitu. Nah ini udah diimplementasikan. Salah satunya pilot projectnya di Pemkot Tangsel waktu itu. Jadi kalau mau belakang teknologinya, pakai satu server open source buat PKI, namanya EGBCA ya. Waktu itu namanya EGBCA. Cuma akhirnya pakai enterprise ya jadinya. Terus selain itu juga butuh satu appliance, artinya butuh server yang isinya untuk menyimpan key dan untuk melakukan generasi kunci. Tuh, itu satu appliance tuh. Saya pernah megang satu buat POC tuh harganya berapa ya? 300 juta gitu dibawa ke rumah. Cuma kecil banget ya. Itu dia cuma buat proses nyimpen data aja, nyimpen kunci. Terus di kantor ada sekitar dua atau tiga gitu ya.
Itu masing-masing harganya lebih dari 1 miliar. Itu untuk proses enkripsi dekripsi aja. Tuh. Nah, itu yang dipakai di bank. Nah, namanya hardware security module. Nah, jadi transaksi-transaksi kita di bank itu pakai si hardware security module itu. Ya, transaksinya sama kayak pakai private key, public key kayak gitu. Tapi semua transaksi dilakukan di dalam si hardware security module itu. Namanya HSM. Tuh, kalau mau dilihat back end-nya banyaknya pakai Java sih. Saya pakai Java sama JavaScript kayaknya udah ada, tapi kayaknya belum stable ya. Saya lebih banyak pakai Java sih. Jadi memang Javanya ini yang nanti komunikasi ke si EGBCA-nya, punyanya yang untuk PKI-nya, Public Infrastructure, dan si Java ini komunikasi ke hardware security modulnya. Gitu. Itu sampai akhirnya di 2021 ya kalau nggak salah. Ya 2021 Brin akhirnya mau stop operasional karena kita fokusnya ke penelitian. Jadinya yang di Brin diberhentikan seluruh sertifikat elektronik sekarang untuk pemerintahan pakainya ke BSSN gitu. Walaupun waktu itu implementasi udah banyak, terakhir mau ke Dirjen Pajak waktu itu saya. Cuma akhirnya ya karena udah diputus ya nggak lanjut. Tuh kalau Kementerian Keuangan udah lama juga sih. Oke, itu long story short. Tapi di balik teknologinya nanti kita akan insya Allah bahas di minggu depan lah ya. Oke, silahkan di open cam. Saya mau absen. Yuk, open cam, open cam. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, Alfi, mana Alfi? Alfiansah? Gak ada. Nih, temennya Salman nih, nggak pernah kelihatan lagi nih. Salman ada Salman? Halo Salman? Ntar dulu lah, lewat dulu Salman. Syahroni? Tadi kayaknya ada Syahroni. Hadir. Oke. Terus, Bagas ada? Bagas? Ada Pak. Bagas ada. Bintang? Sedang hadir Pak. Bintang hadir. Devin ada? Gak ada ya? Dimas Kusumarian? Hadir Pak. Ada. Oke. Irfan? Hadir Pak. Ada. Khalid? Khalid ada Khalid? Gak ada. Raihan? Hadir Pak. Raihan ada. Rizik Susanto? Hadir Pak. Terus Renaldi? Hadir. Renaldi ada. Usamah? Hadir Pak. Ya. Rifano? Rifano nggak ada. Oke, ada yang belum di absen? Nggak ada yang ngaku. Oke, kalau nggak ada yang ngaku, kita screenshot dulu ya. Sebentar. Pak, maaf Pak. Tadi absen Pak. Absen, man. Mana aja, Saya man. tadi dipanggil ibu saya Pak. Maaf banget Pak. Salman ada nih ya. Oke, Hadir Pak. oke. Kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Itu kayaknya minggu depan minggu terakhir ya. Soalnya tanggal 22 itu udah UAS. UASnya biasa aja lah, nggak usah berkelompok ya kalau kayak gini. Yang gampang-gampang aja lah. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.